Jika ada bupati yang berani menampar KDM, maka orang itu pastinya adalah Saipul Bahri, atau yang lebih dikenal dengan Om Zain. Persahabatan mereka bisa terbilang sangat lama. Tahun 1993 jadi titik temu sejarah. Di sebuah pelatihan kader HMI tingkat 1 yang diadakan di gedung PMI Purwakarta, dua pemuda idealis bertemu untuk pertama kalinya. Deddy Mulyadi saat itu sudah menjadi figur berpengaruh di kalangan aktivis, sementara Om Zain adalah ketua Senat Stai Subang, muda, vokal, dan penuh semangat. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah persahabatan yang langgeng lebih dari 3 dekade. Mereka sering tidur bareng di sekretariat, berdiskusi soal masa depan bangsa hingga dini hari, hingga nyaris tak pernah absen dalam demo dan advokasi sosial. Keduanya tak hanya berbagi cita-cita, tapi juga gaya hidup aktivis, sederhana, egaliter, dan penuh daya juang. Bahkan, keduanya pernah nyaris tak makan seharian demi membayar fotokopi bahan diskusi. Seiring waktu, Kang Deddy melaju kencang di jalur politik. Ia menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, lalu anggota DPR RI, dan akhirnya Gubernur Jawa Barat terpilih di Pilgub 2024. Sementara Om Zain sempat lebih lama berkutat di dunia usaha dan sosial. Tapi karena kedekatan dan bimbingan Kang Deddy yang tak pernah putus, Om Zain akhirnya ikut maju dalam Pilkada Purwakarta 2024. Kang Deddy sendiri menyebut pencalonan Om Zain sebagai proyek hati, bukan sekadar strategi politik. Om Zain dianggap sebagai satu-satunya orang yang bisa diandalkan untuk meneruskan visi kepemimpinan ala Kang Deddy di Purwakarta. Dan benar saja, dengan modal kepercayaan publik serta dukungan moral dari Kang Deddy, Om Zain menang. Yang membuat Pilkada Purwakarta 2024 menjadi panas adalah keikutsertaan Ambu Ane Ratna Mustika, mantan istri Kang Deddy Mulyadi, yang juga mencalonkan diri kembali sebagai bupati. Ambu Ane pernah menjadi Bupati Purwakarta periode sebelumnya, dan meski sudah resmi bercerai dari KDM, ia tetap memiliki basis massa yang kuat, terutama di kalangan emak-emak dan aparatur birokrasi lama. Persaingan ini bukan sekadar pertarungan politik biasa. Banyak pihak menyebutnya sebagai perang dalam rumah sendiri. Kang Deddy yang mendukung penuh Om Zain harus berhadapan langsung dengan mantan istrinya yang kini berdiri di kubu berseberangan. Situasinya menjadi rumit karena publik ikut menyaksikan bagaimana relasi pribadi dan politik bertabrakan dalam satu arena. Namun yang menarik, Om Zain tetap menjaga sikap elegan. Ia tak pernah menyerang secara personal. Bahkan dalam beberapa pernyataan, ia tetap menyebut Ambu Ane sebagai tokoh perempuan yang berpengalaman. Namun, ia juga dengan tegas membawa gagasan perubahan, bahwa Purwakarta butuh arah baru, kepemimpinan segar, dan kesinambungan dari era Deddy Mulyadi. Bagi Kang Deddy, dukungan kepada Om Zain bukan soal balas budi atau upaya mengontrol kekuasaan. Ini tentang loyalitas yang tumbuh dari persahabatan murni. Di berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Om Zain adalah orang yang memahami betul nilai-nilai lokal, kearifan tradisi Sunda, dan model kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kecil. Sementara Om Zain sendiri kerap menyebut dirinya sebagai murid politik dari Kang Deddy. Ia belajar langsung dari pengalaman dan ketegasan sahabatnya itu, termasuk bagaimana menghadapi fitnah, tekanan partai, hingga dinamika rumah tangga yang tak bisa dihindari. Menariknya, meskipun banyak yang mencoba memecah keduanya, baik dari lawan politik maupun pihak internal, hubungan mereka tetap solid. Tak pernah sekalipun terdengar nada sinis. Bahkan saat tekanan makin kuat jelang pilkada. Iya, eta memang dicor pemadatan anak. Hasil pilkada 2024 akhirnya menempatkan Om Zain sebagai Bupati Purwakarta terpilih. Kemenangannya menjadi simbol kemenangan solidaritas dan loyalitas.
Bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga pembuktian bahwa persahabatan sejati bisa mengalahkan ego, dendam, dan politik uang. Kini, Om Zain dan Kang Deddy memimpin 2 level pemerintahan, kabupaten dan provinsi. Tapi keduanya sepakat untuk tetap rendah hati dan terus bekerja untuk masyarakat. Bagi publik, kisah ini lebih dari sekadar berita politik. Ini adalah drama kehidupan yang penuh pelajaran. Bahwa sahabat sejati akan mendukungmu bahkan saat dunia menentangmu. Dan bahwa mantan pasangan bisa menjadi lawan yang elegan selama semua pihak tetap menjunjung etika dan semangat membangun.